Kita meyakini bahwa doa membuat perbedaan yang begitu signifikan, perbedaan yang begitu jelas di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau kita misalkan konseling, ketemu dengan hamba Tuhan atau pemimpin connect group kita, lalu di akhir konsultasi atau konseling itu, hamba Tuhan itu berkata, jangan lupa berdoa, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh nasihat yang demikian. Lalu kita berpikir, kalau jawabannya cuma doa sih kita tahu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berdoa? Mungkin kita menjawab, Pastor Bernard, saya sudah berdoa. Tapi pertanyaan berikutnya adalah seberapa tekun kita berdoa. Karena berdoa membuat perbedaan yang begitu jelas di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan umum yang pertama saya beri judul adalah umur panjang karena berdoa. Mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bagaimana kita melihat perbedaan ketika ada orang yang berdoa. Saya berharap saya berdoa juga supaya Bapak Ibu Saudara punya gaya hidup yang demikian. Tidak menganggap doa sebagai sesuatu yang kuno. Tetapi doa betul-betul ada terobosan, ada jawaban-jawaban yang luar biasa ketika seseorang berdoa. Mari kita perhatikan 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Lalu dikatakan sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saya bayangkan antara Raja Hizkia dengan dengan Yesaya bin Amos, sama-sama gak enak ini dalam kondisinya. Raja Hizkia sakit, jelas kondisi yang tidak mengenakan. Tapi bagi Nabi Yesaya yang menyampaikan firman Tuhan pun juga gak enak. Sebagai seorang hamba Tuhan, kalau ada seorang jemaat sakit, tentu saja kita belajar untuk menguatkan iman daripada jemaat yang sakit itu. Demikian juga kalau saya diminta mendoakan ada jemaat atau ada seseorang yang sakit, saya akan bulatkan iman saya untuk minta kesembuhan atau minta yang terbaik terjadi di dalam kehidupan seseorang. Nah, saya bayangkan Nabi Yesaya bin Amos ketika menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia pun tak mudah. Karena dia harus menyampaikan mengenai kondisi Hizkia yang lagi sakit keras dan akan berujung kepada kematian. Seorang nabi menyampaikan pesan Tuhan dan Yesaya menyampaikan pesan secara final. Sudah akhir, seolah-olah tidak bisa ditawar. Karena Yesaya mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya mengenai Hizkia dan disampaikannya, sampaikan pesan kepada keluargamu Hizkia, sebab engkau sakit dan engkau tidak akan sembuh lagi. Sebuah pesan yang tidak mudah. Sebagai seorang hamba Tuhan, diperlukan keberanian yang demikian untuk menyampaikan pesan Tuhan tanpa mengurangi, tanpa menambahkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Yesaya melakukan tugasnya menyampaikan pesan yang tidak mudah. Kadang di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan atau mendengar nasihat atau teguran dalam hidup kita yang tidak mudah, jangan langsung menolaknya. Di balik itu Tuhan ingin mengatakan sesuatu di dalam perjalanan hidup kita. Bahkan teguran, nasihat atau disiplin itu bisa saja menyelamatkan hidup kita atau menyelamatkan keluarga atau pekerjaan kita. Dalam perjalanan hidup kita yakin bahwa bagi Tuhan itu tidak ada sesuatu yang rahasia. Nabi Yesaya menyampaikan dengan tepat apa yang menjadi maksud Tuhan bagi Raja Hizkia. Dan ternyata Raja Hizkia pun dalam kondisi yang tidak mudah, dalam kondisi yang sakit. Siapa yang ingin, siapa yang mau kondisinya sakit? Ketika kita mengalami sakit penyakit secara fisik, Bapak Ibu Saudara, kita yang mengalami sakit penyakit pun tidak mudah, tidak bisa beraktivitas. Keluarga yang menemani kita pun juga akhirnya waktunya tersita untuk bisa mendampingi kita. Belum lagi kita keluarkan harta untuk pembiayaan daripada treatment atau pengobatan.
Kondisi yang tidak mudah di dalam kehidupan Hizkia yang sakit keras. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini kita pun mengalami kondisi yang sulit, kondisi yang sukar. Entah mengalami pergumulan sakit penyakit juga secara fisik. Atau mungkin tubuh kita sehat, tapi kita mengalami pergumulan yang lain. Entah itu keuangan, pekerjaan, atau bisnis. Atau anak-anak kita. Atau mungkin apapun di dalam hidup kita. Pergumulan itu atau tantangan masalah bisa datang silih berganti dalam kehidupan ini. Dan apalagi kalau dilihat riwayat perjalanan Raja Hizkia. Kalau Hizkia seorang raja yang lalim, raja yang fasik, raja yang semena-mena hidup tidak takut akan Tuhan, lalu dia mengalami penderitaan, mungkin kita lebih maklum. Tapi ternyata tidaklah demikian dengan Hizkia. Kalau kita perhatikan bagaimana riwayat perjalanan Hizkia menjadi seorang raja. Ternyata Hizkia itu adalah seorang raja yang luar biasa. Seorang raja yang takut akan Tuhan. Kalau kita memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, saya catat minimal ada 5 kondisi Raja Hizkia yang menunjukkan sebetulnya loh Bapak Ibu Saudara. Hizkia itu benar-benar membangun hidupnya itu dengan baik. Saya catat yang pertama, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam pasal 18 kitab 2 Raja-Raja ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa Hizkia itu raja yang hidupnya benar atau takut akan Tuhan. Tapi kenapa seseorang yang hidup benar takut akan Tuhan tetap bisa mengalami penderitaan, tetap bisa mengalami sakit penyakit. Padahal dia benar. Kita kenal ada 3 raja. Yang pertama Saul, setelah itu Daud, yang ketiga Salomo. Setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah 2. Kerajaan utara ada 10 suku, selatan ada 2 suku. Masing-masing 2 kerajaan ini Israel utara dan selatan. Masing-masing setelah Salomo punya raja yang hidupnya ada yang benar, ada yang tidak takut akan Tuhan. Tapi lebih banyak raja yang tidak benar. Tapi lain dengan Hizkia. Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh. Dia takut akan Tuhan. Tapi kenapa ya? Ternyata dia tetap mengalami penderitaan, mengalami hal yang tidak mudah. Lalu hal yang kedua yang saya catat, Hizkia adalah raja yang menjauhkan bukit pengorbanan dan meremukkan tugu berhala. Ditulis dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Bukan hanya benar takut akan Tuhan, dia menjauhkan bukit pengorbanan, meremukkan tugu berhala. Waktu itu bangsa Israel masih menyembah, salah satunya adalah patung ular tembaga namanya Nehustan. Itu dibuat sejak zaman Musa. Jadi sedikit cerita, waktu bangsa Israel dalam perjalanan melewati padang gurun memasuki tanah Kanaan, karena mereka bersungut-sungut, mereka dipagut ular di padang gurun sehingga mati. Lalu Tuhan berpesan kepada Musa, dirikan ular tembaga. Ketika orang Israel melihat patung tembaga, ular tembaga itu, mereka yang melihatnya sembuh. Tapi akhirnya mereka memberhalakan patung ular tembaga itu yang namanya Nehustan. Sehingga bangsa Israel banyak yang tidak lagi kepada Tuhan, tetapi condong kepada patung ular tembaga itu. Di zamannya Hizkia akhirnya disingkirkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini Raja Hizkia itu betul-betul takut akan Tuhan hidupnya, tapi di dalam pemerintahannya pun dia gak main-main, dia gak kompromi. Hal yang ketiga yang saya catat, hal yang ketiga adalah berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Ditulis dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai yang ke-6. Kalau Alkitab menulis itu, Alkitab kita itu tidak pernah berlebih-lebihan ya, tidak pernah lebay bahasa sekarang. Kalau betul-betul Hizkia ditulis tidak menyimpang dari perintah Tuhan, ya memang seperti itulah hidupnya. Jadi ini orang itu lurus, saleh. Dia gak menyimpang dari perintah Tuhan. Lalu hal yang keempat yang saya catat, Hizkia adalah raja yang kemanapun ia berperang. Di dalam ayat 2 Raja-Raja 18 ayat 7 dicatat demikian, selalu beruntung. Beruntung itu kan berarti selalu dia disertai Tuhan. Bangsa apapun yang dia hadapi, dia selalu menang, selalu beruntung.
Lalu yang terakhir, Hizkia pun di dalam karir militernya, dia berhasil mengalahkan orang Filistin di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-8. Kalau kita lihat minimal 5 hal ini yang dilakukan Hizkia yang ditulis di dalam Alkitab kita bisa menyimpulkan ini raja yang takut akan Tuhan, raja yang lurus, raja yang saleh, raja yang mengembangkan kerajaannya dengan baik. Kerajaan Israel sebagai umat pilihan Tuhan di waktu itu dihandle, dikelolanya dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Bahkan sungguh-sungguh karena dia takut akan Tuhan, dia mengalami keberuntungan, kemenangan demi kemenangan. Jadi kalau bisa dibilang Raja Hizkia punya track record yang baik. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja 20 tadi ayat yang pertama, langsung dikatakan Hizkia itu sakit keras. Dan sebentar lagi mati, meninggal dunia. Dan Tuhan berpesan, penyakit ini tidak akan pernah sembuh. Kadang-kadang kita berpikir, atau mungkin jadi bimbang dan ragu, ketika kita sudah berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, lalu masalah menghimpit kita. Masalah datang silih berganti dalam perjalanan hidup kita. Kalau itu yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atau keputusan bahwa kita harus meninggalkan Tuhan atau bahwa Tuhan adalah pribadi yang jahat. Atau pribadi yang tidak mengerti, atau pribadi yang tidak peduli dengan kita. Saya yakin Tuhan kita itu sangat mengasihi kita, sangat mempedulikan kita, sangat menyayangi kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Meskipun kita merasa kita sudah benar, kita sudah melakukan A, B, C, D, melakukan firman Tuhan, kita sudah melayani, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita gak korupsi, kita gak selingkuh, kita gak lakukan dosa ini dan itu. Kita belajar takut dan gentar akan Tuhan, tetapi toh masalah itu bisa datang silih berganti di dalam hidup kita. Peganglah firman Tuhan bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara, amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu yang Hizkia alami di dalam perjalanan kehidupannya. Dan mari kita lihat ayat yang kedua. Apa respon Hizkia? Ini justru yang menentukan. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Doanya demikian. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Masalah boleh datang silih berganti dalam hidup kita. Namanya manusia selalu begitu, Bapak Ibu Saudara. Namanya manusia tak kebal daripada masalah, tantangan. Kadang kita bisa di atas, kadang kita bisa di bawah. Bukan berarti kita berharap atau kita melihat bahwa Tuhan itu jahat ketika kita di bawah atau di lembah kehidupan. Tapi namanya hidup manusia begitu. Kita yang jaga kesehatan saja bisa sakit. Kita yang jaga bisnis, pekerjaan, karir kita saja dengan benar, dengan baik. Bisnis kita bisa kolaps. Kita bisa dipecat, karir kita juga bisa berhenti. Namanya manusia. Kadang hidup kita bisa di atas dan di bawah. Bukan berarti Tuhan merancang yang jelek dalam hidup kita. Tapi itulah kehidupan manusia. Tetapi di atas semua apa yang terjadi dalam hidup kita, respon kita yang menentukan. Jadi mau kita menghadapi masalah atau tidak menghadapi masalah, respon hati kita. Bahkan saya menemukan Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang di dalam kondisi yang baik, berhasil dan sukses. Lebih banyak yang meninggalkan Tuhan. Jadi kalau kita berpikir, kalau hidup kita diberkati, disertai Tuhan, kita hidup sukses sesuai dengan apa yang kita rancang, lalu kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang yang hidup takut dan gentar akan Tuhan. Belum tentu. Banyak orang yang justru berhasil sukses dalam hidupnya atau sembuh dari penyakitnya, justru meninggalkan Tuhan. Jadi sebetulnya bukan di atas, bukan di bawah. Karena pasti masalah datang silih berganti, kemenangan pun akan datang di dalam hidup kita. Tapi justru yang Tuhan harapkan dalam perjalanan iman kita adalah bagaimana kita meresponinya. Hizkia mengambil respon yang tepat.
Ayat yang kedua, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Respon yang tepat, ia berdoa. Dan kalau kita pelajari riwayat perjalanan Hizkia, ternyata Hizkia itu memang punya gaya hidup berdoa. Di pasal sebelumnya, pasal 19, ketika dia berhadapan dengan Raja Sanherib, Raja Asyur itu mengancam bangsanya, dia berdoa kepada Tuhan. Mendengar ancaman itu dia berdoa kepada Tuhan. Jadi Hizkia sepanjang perjalanan kehidupannya, dia telah membangun hidupnya di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dia telah membangun gaya hidup yang berdoa. Tidak heran ketika ada sakit penyakit yang dia hadapi, otomatis seperti orang melatih refleks, gerakan refleks. Kalau orang terbiasa melatih gerakan refleks, melatih tubuhnya seimbang dengan baik. Ketika dia mau terjatuh, refleks tangannya atau bagaimanalah, dia langsung karena badannya sudah terbiasa. Demikian dengan Hizkia. Yang dia latih adalah otot doanya. Sehingga di dalam kondisi yang tidak mudah, ketika dia menghadapi sakit penyakit, langsung dia berdoa. Kalau hari-hari ini kondisi kita baik-baik, Bapak Ibu Saudara, latihlah kebiasaan atau gaya hidup berdoa. Atau kalau hari-hari ini kondisi kita tidak baik, jangan lupa juga berdoa. Kondisi di atas, kondisi di bawah, kondisi sukar, kondisi mudah selalu datang dalam hidup kita. Tapi bagaimana cara kita meresponi, cara kita menyikapi. Hizkia memalingkan mukanya dan dia berdoa kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kalau dulu Tuhan menjawab doa, hari ini dia menjawab doa. Dan sampai selama-lamanya dia menjawab doa kita. Meskipun jawaban doa Tuhan sesuai dengan versinya. Kadang dia berkata iya. Kalau doa yang kita panjatkan persis seperti apa yang menjadi kehendak dia. Atau dia jawab dengan perkataan tidak. Karena dia mengganti doa yang kita naikkan dengan jawaban doa yang terbaik menurut versi Tuhan. Atau Tuhan menjawab dengan jawaban tunggu. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat. Tapi juga Tuhan tidak pernah datang terlambat dalam hidup kita. Tapi dia selalu menjawab doa-doa kita. Tergantung respon kita. Kondisi mustahil sekalipun divonis oleh Nabi Yesaya itu karena Yesaya mendengar suara Tuhan. Kamu gak akan sembuh. Bayangkan ini pendeta nabi besar yang menyampaikan pesan Tuhan. Seolah-olah tidak bisa dirubah lagi keputusan itu. Tapi kita mari perhatikan ketika seseorang berdoa, ada sebuah jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Kita coba bandingkan Raja Hizkia dengan ada seorang raja lagi namanya Raja Ahasia. Kita bandingkan, kita lihat sejenak dalam 2 Raja-Raja pasal pertama, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya tunjukkan kepada Anda kondisi yang sama, kondisi yang sakit, respon yang berbeda, menghasilkan hasil yang signifikan. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ada seorang raja lain yang namanya Raja Ahasia. Pada suatu hari jatuhlah Ahasia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimkannyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah minta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Ternyata sebelum Raja Hizkia ada Raja Ahasia. Raja Ahasia juga sama, dia jatuh dari kisi-kisi, lalu sakit dan mau mati. Perhatikan bagaimana 2 raja yang punya kondisi sakit. Responnya berbeda. Yang satu
Malah meresponi dengan cara pergi utusan-utusan itu untuk cari orang-orang yang minta petunjuk Allah kepada Baal Zebub. Bukan Tuhan yang benar. Ternyata kondisi kita, kondisi boleh, kondisi yang sukar tidak mudah. Tapi respon kita nanti menentukan jawaban. Dari sini kita bisa belajar vonis yang sama. Dua raja ini sakit keras. Namun dengan respon yang berbeda, membawa hasil yang signifikan. Membawa hasil yang sangat jauh berbeda. Ternyata tergantung respon kita. Ternyata masih ada harapan Bapak Ibu Saudara. Kiri kanan kita mungkin boleh mengalami masalah yang sama. Tapi respon yang berbeda menghasilkan jawaban yang berbeda di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, entah itu jalan buntu. Kita merasa gak ada lagi jawaban, gak ada lagi jalan keluar. Responi dengan tepat, responi dengan berdoa. Menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan minta anugerah, minta kemurahan daripada Tuhan. Doa yang kita naikkan betul-betul bisa merubah perjalanan kehidupan kita. Di akhir tahun yang lalu, tepatnya di bulan Oktober tahun 2021, ada 17 orang misionaris dari Christian Aid Ministries diculik oleh kriminal 400 orang dari Masovo di Haiti dan ditawan. Lalu kemudian teroris ini mengancam untuk membunuh kecuali mereka ditebus satu orang itu 1 juta US dollar. Tapi 17 orang ini berdoa. Tekun berdoa di tengah-tengah kehidupan mereka yang ditawan. Mereka mungkin gak bisa nemukan jalan keluar. Tapi tepat di bulan Desember tahun 2021 yang lalu, setelah mereka berdoa dengan cara yang ajaib, mereka bisa meloloskan diri di tengah-tengah kegelapan malam lewat semak belukar. Dituntun oleh cahaya bintang. Bulan Desember kita ingat peringatan Natal. Salah satu peristiwa yang kita lihat di dalam Alkitab kita juga ada orang Majus yang dituntun dengan bintang untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat itu yang lahir. Ternyata dalam bulan Desember tahun 2021, 17 misionaris ini setelah mereka berdoa sekian lama, akhirnya dituntun oleh bintang itu, entah bintang yang mana. Tapi akhirnya mereka bisa lolos, bisa luput daripada teroris yang ingin membunuh mereka. Dari sini kita bisa melihat kembali bahwa doa itu membawa perubahan yang betul-betul signifikan. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan pernah menganggap doa menjadi sesuatu yang kuno. Yang kita berkata, sudah tahu doa. Pertanyaannya apakah kita lakukan atau tidak? Kalau sudah kita lakukan, apakah kita tekun melakukannya? Karena ada perbedaan yang begitu jelas. Dalam Alkitab kita pun diceritakan bagaimana Raja Ahazia dengan Raja Hizkia pun tanda petik punya nasib yang berbeda karena ditentukan dengan berdoa. Kita kembali dalam kisah Hizkia dalam ayat yang keempat. Perhatikan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Perhatikan apa kata Tuhan lewat Yesaya. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Telah ku dengar doamu dan kulihat air matamu. Tuhan jelas dengar doa kita. Dan doa membuat perbedaan yang sangat signifikan. Kalau kita mengalami jalan buntu, berdoalah Bapak Ibu Saudara. Jangan putus asa. Saya bayangkan, saya renungkan, dan saya coba ajukan pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya dalam perenungan saya kepada Anda. Andai kata kalau Hizkia tidak berdoa, kira-kira Hizkia sembuh nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau Hizkia nggak berdoa,
Dan nanti kita lihat jawaban doa Tuhan itu, kalau Tuhan jawab doa, Hizkia diberikan 3 jawaban langsung, nanti dikasih umur panjang 15 tahun. Saya bayangkan, saya tanyakan pada diri saya ketika renungkan firman ini. Kalau Hizkia nggak berdoa, kira-kira Hizkia tambah umur nggak ya? Saya renungkan dan saya temukan, kalau Hizkia tidak minta, Hizkia akan meninggal dengan sakit itu. Lalu kita berpikir kan, oh berarti Tuhan pelin-pelan ya. Tuhan itu nggak pelin-pelan. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, apalagi kalau kita ingat perkataan Paulus, kalau mati itu keuntungan, kita yang mati atau meninggal dunia di dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal kan. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang Tuhan, sebetulnya bukan sesuatu yang masalah karena orang meninggal dunia toh akhirnya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi seperti yang Paulus katakan, kalau berarti hidup, berarti bekerja menghasilkan buah. Kalau orang yang meninggal dunia di dalam Tuhan, satu saat kita meninggal dunia di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kehidupan kekal yang akan kita tuju. Kita akan bersama dengan Tuhan di sorga itu. Atau kalau kita pernah ditinggal, ada seseorang keluarga kita atau pasangan kita atau anak kita meninggal dunia. Tapi dia di dalam Tuhan, kita pun tahu dia menuju kepada kehidupan kekal. Jadi bukan berarti Tuhan pelin-pelan. Karena meninggal bukan akhir daripada segalanya. Karena roh manusia itu akan masuk ke dalam kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau Hizkia akhirnya diberikan umur panjang, berarti ada rencana kehendak Tuhan yang akan terus dia lanjutkan. Jadi Tuhan tidak pelin-pelan. Tapi saya tiba di dalam kesimpulan bahwa kalau Hizkia tidak minta, tidak ada 15 tahun perpanjangan usianya. Jadi kita bisa minta ya sama Tuhan, bisa Bapak Ibu Saudara. Apakah selalu dijawab Tuhan? Nah itu biarkan kedaulatan Tuhan. Tapi saya bayangkan kalau kita tidak minta, ya dia tidak mengerjakan. Saya jadi teringat Lukas 11 ayat 9, saya bacakan bagi Anda Bapak Ibu Saudara. Lukas 11 ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi boleh minta sama Tuhan, boleh lewat doa kita. Dengan sikap hati yang benar tentu saja. Dan biarkan jawaban doanya, kita tahu jawaban doa Tuhan itu pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Satu saat Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Dan dia berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah supaya diberikan kepadamu. Gak ada yang salah kita berdoa, kita minta. Asalkan segala sesuatunya kita serahkan kedaulatan, jawaban akhirnya kepada Tuhan. Dan kalau jawaban doa itu diberikan kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Nanti kita lihat sedikit saja di akhir kisah hidup Hizkia. Dia sempat melenceng, dia sombong karena Tuhan menjawab doanya. Tapi ternyata kalau Hizkia tidak berdoa, tidak ada perpanjangan umur. Hari ini kalau kita menghadapi kondisi yang tidak mudah, berdoa minta. Bisa jadi mungkin ada kondisi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kondisi sakit tertentu. Kayaknya sudah makin lama makin lemah. Bisa jadi minta kesempatan yang kedua untuk terus bisa berfungsi di dalam keluarga. Tapi serahkan jawaban terakhir kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik. Setiap jawaban doa dia tahu yang terbaik. Tapi Hizkia berdoa dan doanya didengarkan oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu. Ada 3 jawaban doa. 15 tahun lagi ayat yang ke-6. Lalu jawaban yang kedua, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Melepaskan dari tangan musuh. Dan yang ketiga, aku akan memagari kota ini oleh karena aku. Dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan jawab doa. Itu jawabannya gak minimal. Dijawabnya bukan 1 tahun. Dijawabnya 15 tahun dikasih umur panjang.
Bahkan kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia diluputkan daripada Raja Asyur. Lalu Tuhan berjanji, Tuhan akan memagari, memberikan perlindungan sepanjang pemerintahan Hizkia. Jadi Tuhan kalau menjawab doa kita itu luar biasa. Betul ya, Alkitab berkata bagi Dia yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kita berdoanya sekian, Dia jawabnya sekian. Jadi bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang begitu setia di dalam hidup kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang demikian. Saya menyadari kadang-kadang ketika kita berdoa, seringkali kita kehabisan ide atau kata-kata. Kadang-kadang mungkin cuma air mata saja menetes. Karena mungkin di waktu itu kita sangat tertekan. Sangat masalahnya begitu menghimpit kita. Sampai kita bingung mau ngomong apa lagi karena sudah tekanan pressure-nya begitu dalam. Sampai mungkin hanya meneteskan air mata atau bahkan tetesan air mata pun sudah gak keluar lagi. Saya ingat peristiwa Daud di Siklak. Semua istri, ternaknya, anak-anaknya diambil oleh bangsa Amalek. Mereka itu menangis sampai begitu pedihnya mereka gak bisa lagi nangis. Mungkin kondisi kita demikian rupa. Tapi Tuhan itu kalau menjawab doa Dia mengerti. Bahkan jawaban doa Tuhan bagi Hizkia tak tanggung-tanggung. Diberikannya 3 jawaban doa yang menghibur Hizkia. Apa kondisi yang kita hadapi waktu-waktu ini Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita berdoa? Kalau sudah berdoa, apakah kita tekun berdoa? Jangan lepaskan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena besar upah yang menantinya. Besar upah yang menunggunya. Ayat yang ke-7 kita kembali di dalam kisah Hizkia. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Kenapa sih buah ara atau kue buah ara? Memang di zaman itu kue buah ara itu dipakai sebagai kompres kalau dioleskan kepada bagian yang sakit. Di zaman itu Bapak Ibu Saudara mereka punya keyakinan buah ara ini memiliki kualitas obat. Yang digunakan di daerah Ugarit kemudian di Roma juga. Jadi sesuatu yang biasa. Tuhan bisa pakai segala sesuatu yang biasa. Meskipun kita tahu di balik itu ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang supranatural itu. Kadang kalau kita tidak merasa ada manifestasi, tidak merasa merinding, gemetar, kesetrum, kita berpikir Tuhan gak hadir, Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tidak selalu loh Tuhan itu bergerak, selalu ada manifestasi di dalam tubuh kita, entah kita merasa gemetar, merinding dan lain sebagainya. Jangan mengandalkan atau jangan melihat manifestasinya, percaya saja dalam iman. Meskipun tidak ada merinding-merinding, Tuhan juga bisa bergerak dengan manifestasi itu. Kadang merasa merinding, kadang merasa seperti disetrum, kadang merasa seperti ada kesegaran di atas kepala kita, turun terus ke bawah tubuh kita. Mungkin bisa Tuhan kerjakan itu. Tapi bukan manifestasinya yang penting. Yang penting adalah iman kita ketika kita berdoa, Dia menjawab doa-doa kita. Tapi karena buah ara, buah yang simpel, yang sederhana, Hizkia gak yakin. Lalu ayat yang ke-8, sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Tanda yang biasa gak mantap. Lewat kue buah ara saja gak cukup. Tapi Tuhan jawab keraguan Hizkia. Yesaya berseru kepada Tuhan. Saya senang sekali Yesaya dan Hizkia. Dua-duanya adalah man of prayer. Dua-duanya ini laki-laki yang berdoa. Yesaya pun berseru berdoa kepada Tuhan. Dan dengan cara yang ajaib. Bayang-bayang matahari itu
mundur 10 tapak. Berarti jam di dunia ini mundur sekian. Entah berapa menit. Doa seorang manusia. Hizkia berdoa, diperpanjang umurnya 15 tahun. Yesaya berdoa, bayang-bayang matahari mundur 10 tapak. Saya suka dengan perikop ini. Karena ada dua orang pria, dua-duanya adalah man of prayer. Bukan hanya pria yang berdoa, wanita pun perlu berdoa. Pria-prianya Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan, dua-duanya sama-sama harus berdoa. Dan ketika ada orang yang berdoa, sesuatu yang hebat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi sedikit saya akan akhiri dengan begini Bapak Ibu Saudara, ketika doa dijawab, jangan meninggalkan Tuhan. Kita lihat 2 Tawarik 32 Tawarik 32 ayat 24. Ini sedikit peringatan saja bagi kita semua. Kalau Tuhan menjawab doa kita, tetap jangan tinggalkan Tuhan. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Perikop yang tadi kita baca, ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Maksudnya dia disembuhkan. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu. Dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Sedikit saja peringatan nasihat di ujung pelajaran mengenai Hizkia ini. Kalau Tuhan menjawab doa kita. Entah kita disembuhkan. Entah kita diberkatinya. Entah pekerjaan karir kita ada terobosan di sana. Entah pelayanan kita dibuatnya makin besar. Entah apapun doa yang dijawab Tuhan. Jangan angkuh, jangan tinggalkan Tuhan. Karena berkat yang kita terima. Oleh karena itu tadi di awal saya berkata, tidak tentu kalau kita di puncak kehidupan lalu kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan yang saleh. Justru banyak orang yang di puncak kehidupan justru semakin memandang rendah hal-hal rohani. Justru pergi meninggalkan Tuhan. Raja Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun. Justru tidak berterima kasih. Dia jadi sombong. Dia angkuh di pemerintahannya. Dia tunjukkan kekayaan bangsanya kepada bangsa musuh. Dan Tuhan menegur, Tuhan marah karena engkau menunjukkan kekayaan itu. Seluruh yang ditunjukkan akan dibawa oleh Raja Babel, negara Babelonia itu. Kalau Tuhan menjawab doa kita, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan memperpanjang umur kita, kalau Tuhan memberkati pekerjaan kita, gunakanlah semua jawaban doa untuk menyelesaikan segala rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Paulus berkata mati keuntungan, hidup berarti bekerja memberi buah. Demikian juga dengan jawaban demi jawaban doa. Jadi kalau doa kita dijawab lama oleh Tuhan, kita harus belajar, kita harus bersyukur. Karena seringkali jawaban doa yang cepat akan membuat kita menganggap enteng, menganggap remeh. Easy come, easy go. Sesuatu yang mudah diambil atau diperoleh, sesuatu itu juga akan mudah hilang. Seringkali Tuhan izinkan jawaban doanya cukup lama, dilihat dari sudut pandang waktu kita. Supaya ketika jawaban doa itu kita terima, kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita menghargai jawaban doa itu. Dan kita selesaikan sampai garis akhir rencana kehendak Tuhan. Dari kisah mengenai Hizkia ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara. Aplikasi yang pertama, senantiasa berharap kepada Tuhan. Berharap saja hanya kepada Dia. Apapun kondisi yang kita hadapi, berharaplah. Yang kedua, sampaikan keinginan kita melalui doa. Ingat tadi perbedaan Ahazia dengan Hizkia, dua-duanya sakit. Tapi Hizkia meresponi dengan berdoa minta kepada Tuhan yang hidup. Hasilnya signifikan. Ahazia tetap mati karena sakitnya. Hizkia disembuhkan. Bahkan diperpanjang usianya 15 tahun. Dan yang ketiga, jangan anggap enteng atau jangan anggap remeh perkara-perkara yang sederhana. Kadang tidak selalu Tuhan bekerja dengan manifestasi kita merinding, kesetrum dan lain sebagainya. Percaya saja dalam iman. Tuhan lakukan. Tuhan pakai hal-hal yang sederhana di sekeliling kita. Untuk menyembuhkan, menyelamatkan kita. Untuk menyehatkan, untuk memberkati kita. Jangan anggap enteng karena hal yang sederhana
tapi diberkati Tuhan, hal itu akan menuntun kita kepada jawaban doa yang luar biasa. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setiap kondisi apapun yang kita hadapi, kita mampu melewatinya asalkan hati kita berharap hanya kepada Dia. Naikkan doa-doa kita, jangan jemu-jemu berdoa. Karena ada jawaban Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan melalui doa-doa kita. Amin.